Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Paketnya enggak sanggup lah saya. Di masalah paket ya? Iya, paket. Halo sahabat, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya RH Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat saja ya, dan tidak kurang satu apapun. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi problema pengajaran atau pendidikan di masa pandemik yang sampai saat ini masih berlaku atau masih berjalan. Sudah hampir 2 tahun ini proses pengajaran itu melalui PJJ atau online. Di semua kegiatan kebanyakan masih menggunakan PJJ karena masih sedikit sekali yang bisa tatap muka. Semakin berat beban siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut secara terus-menerus, dan tentunya masih banyak tugas-tugas yang belum dapat diselesaikan. Itulah yang dihadapi saat ini oleh siswa, oleh guru, bahkan juga oleh orang tua siswa. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah jalan keluar atau solusi dalam rangka mengoptimalkan proses pendidikan, proses pengajaran kepada anak-anak atau siswa-siswi sekalian. Untuk mengatasi masalah tersebut, simak terus paparan saya dalam konten kali ini. Tonton terus sampai habis. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan, karena ada dua golongan ya. Mereka yang memang sudah literate dengan aplikasi-aplikasi dan memang fasilitasnya tersedia. Ada yang memang baru kaget-kaget karena kebiasaan mengajar di depan kelas dan sambungannya tidak ada. Itulah mereka yang selalu dicurhatkan, dan mereka sebenarnya sangat tertekan ketika banyak pihak mengatakan bahwa guru itu kok hanya bisa memberi tugas gitu. Jadi membuat stres. Begini, tadi sempat Anda singgung ada berat hati begitu dari para guru yang dituduh dalam tanda kutip memberikan PR yang terlalu banyak. Tapi apakah memang kenyataannya seperti ini? Ada yang seperti itu, ada juga yang sebenarnya tidak, karena mereka kan tidak pernah membayangkan sekian lama. Jadi para guru itu ada problem. Ada problem juga, problem terhadap dirinya karena sangat kaget dengan perubahan yang begitu mendesak. Paketnya enggak sanggup lah saya. Di masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak kan. Otomatis dia kan pakai paket juga, anak SMA. Sementara keuangan kita sekarang lagi drop. Biasa dagang, sekarang ada dagang. Kira-kira lebih suka mana? Belajar dari rumah apa belajar langsung di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa di sekolah, Aldo? Langsung bisa ngomong ke guru. Jika nggak tahu, kalau lewat sini bisa aja kan ada orang lain yang ngomong juga. Berarti kesulitannya hanya nanti cara berkomunikasinya saja ya, tidak biasa sama seperti yang ada di tidak seperti yang ada di kelas gitu, Aldo ya. Bersiaplah untuk menjelajah. Semangka kotak ditemukan pada tahun 70-an oleh seorang desainer grafis agar bisa pas diletakkan dalam kulkas dan lebih mudah dipotong. Hanya ingin mempermudah penyimpanan buah sampai membuat desain khusus untuk buah semangka. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk CD, sehingga bisa dipelajari para siswa di rumah tanpa akses internet. Sebenarnya wali murid itu agak kesulitan atau agak keberatan dengan kuota internetnya gitu. Karena kan mereka para wali murid tidak hanya punya anak satu ya, tapi ada yang punya anak 2, 3 gitu. Nah, merespon itu akhirnya kita mencoba mencari materi pembelajaran yang tidak harus diakses melalui online ya, tapi ini bisa juga diakses melalui offline gitu. Artinya mereka ketika dapat DVD ini kemudian
dibuka di dalam komputer dan dia bisa buka kapanpun tanpa harus ada kuota internet. Memberikan arahan pokok pada suatu materi akan membuat siswa lebih mudah untuk mendapatkan jawaban. Dalam hal ini, menyampaikan intisari yang harus ditemukan oleh siswa. Membentuk kelompok kecil pada kelas yang berjumlah kurang lebih antara 4-6 siswa dan mereka diharuskan menemukan jawaban yang diharapkan oleh guru tersebut. Dengan adanya kelompok-kelompok kecil ini, mereka akan lebih leluasa untuk bertukar pikiran dengan teman-temannya dan saling menutupi, saling melengkapi dari kekurangan mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka pun akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pokok dari materi tersebut. Dan yang pasti, jangan membuat mereka itu jadi galau. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah bacaan yang mereka lakukan dengan kelompoknya, perlu disampaikan di depan ruangan atau di depan kelas apa yang mereka dapati agar teman-teman yang lainnya bisa membandingkan serta bisa menjadikan suatu materi tersebut menjadi satu kesatuan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Akhirnya tujuan materi tercapai dengan sempurna berkat kelompok-kelompok yang ada. Yang berikutnya, hargai waktu istirahat mereka. Biarkan mereka beristirahat sepuas-puasnya ketika waktu istirahat telah tiba. Biarkan mereka bermain yang ia mau. Perbanyak kegiatan praktek dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan teori dan memberikan tugas-tugas. Praktek akan membuahkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan materi-materi yang berbentuk teoritis. Tetapi sebelum mereka melakukan praktek-praktek yang sudah ditentukan, diberi arahan terlebih dahulu apa yang harus mereka capai dalam praktek tersebut dan bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan dengan praktek tersebut. Pengarahan-pengarahan yang baik akan membuat hasil mereka baik juga. Pengarahan yang kurang baik akan membuat hasil mereka kurang baik juga. Oleh karena itu, sampaikan kepada mereka apa yang harus dicapai dari hasil praktek tersebut dan bagaimana cara melakukannya dengan baik dan sempurna. Baik sahabat, itulah yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Jangan lupa dukungannya subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.